الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مججت دم أنجرا مما كلنتم بدمي هبت الريح من تلقاء كادمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Sunaten sunataken apa adzanun adzan wa iqamatun lan iqamat li rajulin keduwe wong lanang walau munfaridan senajan anane ikut salat kang ijen. Limaktubatin krana arahe nglakoni salat fardu. Walau faitatan senajan anane iku salat kang pot. Disunatkan bagi laki-laki melakukan adzan meskipun dia sholat sendirian, tidak berjamaah. Di setiap dia mau melakukan sholat fardu, disunatkan melakukan adzan meskipun dalam keadaan sendirian atau tidak jamaah. Dan meskipun sholat itu adalah sholat qadha. Jadi kalau mau ngodok sholat, misalnya sholat duhur, sholat asar, itu tetap dia disunatkan melakukan adzan sekaligus iqamat. Wa raf'u sautihi lan den sunataken banteraken swarane wong bi adzanin kelawan adzan. Disunatkan mengeraskan suara adzan fi ghairi musalla ing dalem liyane panggonan salat. Uqimat kang wis den jenengaken fihi ing dalem musala apa jamaatun jamaah wa dhahabu lan wis padha budalan sapa jamaah. Disunatkan mengeraskan suara adzan itu di musala yang belum didirikan di dalamnya sholat berjamaah. Tapi kalau Anda sedang berada di musola yang di musola itu sudah dilaksanakan jamaah dan orang-orang memang sudah melakukan jamaah di musola itu tadi, maka kamu tidak lagi disunatkan mengeraskan adzan lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kamu adzan lagi dan keras, mereka akan kembali lagi. Akan kembali lagi ke musola. Karena menduga bahwa waktu sholat berikutnya sudah masuk. Tapi kadang-kadang fenomena yang ada di masyarakat kita itu, ini lain, ini cerita lain ini. Jadi kalau orang setiap hari adzan tepat waktu itu kadang-kadang malah justru tidak ada apa? Tidak ada yang datang.
Makanya ada dagelan, ada guyonan. Satu saat muadzin sebuah kampung, musola di sebuah kampung, dia setiap hari adzan. Setiap hari adzan, setelah adzan pujian sendiri. Pujian sudah lama tidak ada yang datang. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu. Akhirnya dia jengkel. Dia adzan jam 9 pagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai speaker keras, dikeraskan suaranya. Speakernya keras. Begitu mendengar adzan jam 9 pagi yang di sawah, wah ini orang gila ini. Ini jam berapa kok jam segini sudah adzan? Yang di pasar juga begitu, yang di toko begitu, yang di rumah keluar semua menuju musola. Hei, kamu apa gila sudah? Ini lihat jam enggak kamu? Adzan jam segini ini. Loh, emangnya kenapa? Kata dia. Ini jam 9, belum waktunya sholat. Belum waktunya sholat, memang kamu sudah gila. Dengan santai dia jawab, yang gila itu sebenarnya saya atau kalian semua. Duh, kok begitu? Iya, saya adzan setiap hari itu tepat waktunya sholat. 11:30 saya adzan duhur, 2:30 saya adzan asar, jam 5:30 saya adzan maghrib, saya adzan subuh jam 4 pagi. Kalian semua tidak ada satupun yang mau datang ke musola. Setelah saya adzan jam 9 pagi, kenapa kalian kalau sudah tahu ini belum masuk waktunya sholat, kok justru datang ke musola? Yang gila itu kalian. Ini apa ini jagelan guyonan. Yang gila sampean semua. Nah, jadi untuk musola yang sudah didirikan sholat berjamaah, kamu kalau adzan untuk ngodok sholat misalnya, atau satu rombongan berempat atau berlima dari perjalanan misalnya, jangan kemudian pakai speaker, jangan dikeraskan. Khawatir apa? Khawatir nanti yang lain yang sudah jamaah itu datang lagi, karena menduga bahwa waktunya sholat sudah masuk. Wa adamuhu lan ora onone raf'u fihi ing dalem musola. Justru kalau musola yang sudah didirikan sholat berjamaah disunatkan untuk pelan-pelan saja, tidak usah dikeraskan. Wa iqamatun lan den sunataken opo iqamat, disunataken li ghairihi kedue liyane rajul. Dalam bahasa kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari itu punya ciri khas. Beliau itu kalau menggunakan bahasanya singkat, padat, dan jelas. Sunnah kenapa tidak li nisain wa khunsa, limar'atin awil khunsa. Dia tidak mau pakai bahasa yang panjang. Cukup memakai redaksi disunatkan bagi selain laki-laki. Siapa selain laki-laki? Itu kita harus punya inisiatif berpikir sendiri. Siapa yang dimaksud? Ya berarti mar'ah wal khunsa. Ditanya siapa selain perempuan? Laki-laki. Itu jawaban yang benar tapi salah, kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Selain wanita itu ada 2 orang, 1 laki-laki, 2 adalah khunsa. Siapa selain khunsa? Ada 2, laki-laki dan perempuan. Begitu kira-kira. Ini redaksional yang dipakai oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Oleh ghairihi kedue liyane rajul. Wa ayyu qala lan yen to den ucapaken
Fi nahwi aidin ing dalem umpamane salat Id. Fi nahwi aidin ing dalem umpamane salat Id. Apa as-shalatu jami'ah. Lafat as-shalatu jami'ah. Qomat itu disunatkan bagi selain laki-laki untuk sholat fardu. Kalau yang akan dilakukan adalah sholat selain sholat fardu, maka bukan iqamat lagi yang dilakukan, tetapi dikomando dengan ucapan as-shalatu jami'ah. As-shalatu utawi sholat iku jami'atun kang narik jumenenge, kang parek jumenenge ngono. Kang parek jumenenge. Wa yu'adzinu lan adzan sapa wong lil ula krono arai salat kang pertama faqat bloko min sholawatin saking pira-pira salat wala harokati lho ya. Wala kang nuli-nuli apa kang nulek-nulekaken sapa musolli hu ing sholawat. Kalau kamu ingin melaksanakan beberapa sholat, misalnya kamu sholat duhur 5 kali, atau selain duhur, habis itu asar, habis itu maghrib, habis itu isya, habis itu subuh. Nah kok begitu Pak? Iya, karena 1 hari 1 malam tidur tidak bangun-bangun. Begitu bangun sudah waktunya sholat duhur. Tidurnya sejak asar kemarin, bangunnya waktu duhur besok. Bangunnya waktu duhur tadi. Jadi dia melakukan sholat secara berurutan 5 kali sholat fardu. Maka yang disunatkan untuk melakukan adzan adalah ketika kita mau melaksanakan sholat yang pertama, yaitu sholat duhur tadi. Sehabis sholat duhur mau melakukan sholat asar, tidak lagi disunatkan. Kalau itu mutawaliyat. Mutawaliyat itu artinya tidak tidak dijeda dengan waktu yang lama. Jadi habis duhur langsung lanjut asar, habis asar langsung lanjut maghrib, begitu sampai subuh. Tapi kalau tidak mutawaliyat berarti kembali lagi hukumnya sunat. Jadi misalnya habis mengkodok sholat duhur, istirahat. Istirahat. Begitu sudah cukup, kembali lagi. Kalau begitu kan dijeda. Itu disunatkan adzan plus iqomat bagi laki-laki, dan iqomat saja bagi selain laki-laki. Pak, mutawaliyat itu beruntun-runtun, itu ukuran lamanya istirahat itu berapa Pak? Kemarin sudah saya jelaskan dalam dalam kaidah yang terkait dengan memahami konteks dalam kitab-kitab. Kalau tidak ada batasan secara syarak dan bahasa, termasuk kata yang tidak dibatasi syarak dan bahasa itu seperti lama dan sebentar. Sebentar ya, saya tak beginilah. Sebentar itu berapa menit? Tidak ada ukurannya. Saman kok lama? Tidak sebentar. Lama dan tidak lama itu loh ukurannya apa? Ini tidak dibatasi syarak, juga tidak dibatasi oleh bahasa. Maka dari itu batasannya harus dikembalikan kepada uruf.
Dalam kaedahnya dikatakan mala dhabita lahu lughatan wala syar'an fadhabituhu al-urfu. Itu adalah batasan-batasan yang dipakai. Wa mu'dhamul iqamati wa mu'dhamul adani utawi akeh lafate adan iku masna loro-loro. Artinya apa? Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar la ilaha illallah baru 1 kali. Jadi lafadz adzan mayoritas atau kebanyakan 2 kali. Wal iqamati utawi mayoritas utawa akeh-akeh lafate iqamat iku furoda ijen. Kalau qomat itu rata-rata lafadznya 1 kali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang 2 kali hanya lafaz takbir. Yang lain 1 kali. Itu maksudnya mu'dhamul iqamati furoda. Titik. Wa syurita lan den syarataken fihima ing dalem adzan lan iqamat apa tartibun urut-urut wa wilaun lan nuli-nuli. Tartib maknanya sesuai dengan urutan lafaz. Jadi Allahu Akbar 2 kali. Tidak boleh langsung hayya 'alas shalah. Harus syahadat dulu. Atau hayya 'alal falah dulu. Tidak boleh. Karena disyaratkan tertib. Yang kedua disyaratkan wawilaun nuli-nuli. Artinya tidak boleh dijeda dengan waktu yang lama menurut uruf. Menurut uruf lama. Itu misalnya kalau adzan jeda 5 menit itu ya sudah lama. Sudah lama menurut ukuran uruf. Karena saya pengalaman ini ketika di Jogja. Di Jogja di sebuah kampung terpencil tanya, "Mas, mau ke desa ini cari tempat ini di mana, Mas?" "Oh, nyuwun sewu. Mriki Celak Mawon. Sini sudah dekat lagi." Nah, jalanlah kita dengan pede karena sudah capek kondisinya jalan kaki. Nah, itu di lereng ya, gunung-gunung di pinggiran, daerah pinggiran. Lupa namanya. Tanya lagi, sudah agak jauh tanya lagi. "Pak, tempat ini, desa ini di mana, Pak, nggih?" "Oh, sebentar malih pun dugi. Bentar lagi sudah sampai." "Dekat kok sini, dekat." Ternyata dekatnya orang desa itu jauhnya orang kota. Ngomong cedek dadakno adoh. Itu namanya bukan uruf. Uruf itu menurut mayoritas banyak orang, tidak 1-2 daerah. Itu memang kalau sebentar ya sebentar. Misalnya ada orang mandi hanya 5 menit. Itu menurut siapapun cepat mandi itu. Tapi kalau ada orang mandi setengah jam, itu siapapun yang kamu tanya mesti ngomong lama. Mandi kok setengah jam gak entek ta banyune. Nah, kira-kira begitulah cara memaknani atau memahami uruf itu seperti apa. Jadi
Kalau orang mayoritas itu mengatakan lama, berarti ya lama. Sudah. Kemudian syarat yang ketiga, wa adamu bina'i ghairin. Wa adamu bina'i ghairin lan ora onone nerusakene wong liya. Ora onone nerusakene wong liya. Maksudnya bagaimana? Adzan misalnya kamu berdua, duet. Jadi misalnya kamu pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu yang pertama. Kemudian yang teruskan teman kamu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti lagi kamu, asyhadu an la ilaha illallah. Ganti lagi temanmu. Lah ini tidak boleh. Tidak boleh itu artinya tidak memenuhi persyaratan adzan. Persyaratan adzan. Ya tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak dosa, tapi kalau syarat itu mayalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud walal adam. Ketika tidak dipenuhi syaratnya maka tidak sah. Adzannya itu tidak bisa disebut adzan yang benar. Kemudian syarat berikutnya wadukhulu waktin, lan mlebune waktu. Adzan itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk kamu adzani, itu adzannya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan. Illa adzana subhin, kejaba adzane sholat subuh. Kecuali adzan itu untuk melakukan sholat subuh. Adzan sholat subuh itu sejak kapan boleh dikumandangkan? Famin nisfi lailin, awit saking separone wengi. Jadi setelah lewat jam 12 itu sudah boleh apa? Melakukan adzan untuk sholat subuh. Karena dulu Rasulullah menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk melakukan adzan di malam hari. Malam hari. Bilal pada malam hari. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum itu kalau sudah masuk waktunya subuh baru Ibnu Ummi Maktum apa? Ibnu Ummi Maktum adzan. Sehingga Rasulullah saat itu mengatakan kulu washrabu hatta tasma'u adana ibna Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah, artinya belum puasa sampai kalian semua mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau sudah mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, artinya itu sudah masuk waktunya subuh. Kalau sekarang kan hatta tasma'u apa itu namanya? Sirine. Kulu wasrobu hatta tasma'u sirine, atau alarm atau tarkhem. Itu tidak ada lagi yang seperti Ummi Maktum. Wa fi muadzinin, dan kemudian disyaratkan untuk orang yang melakukan adzan, wa muqimin lan wong kang iqamat. Disyaratkan bagi muadzin dan orang yang iqamat apa islamun Islam. Wa tamyizun lan tamyiz. Mutlakon kelawan mutlak. Orang yang adzan dan iqamat itu harus Islam dan sudah tamyiz. Wa ghali ghairi nisa'in lan den syarataken kedue liyane wong wadon. Kedue kanggo krana kanggo liyane wong wadon, berarti laki-laki atau
atau apa mau? Wandu. Kalau adzan digunakan untuk memanggil orang selain perempuan, yakni manggil laki-laki dan memanggil orang yang wandu, maka disyaratkan opo dzukuratun sifat lanang. Jadi kalau yang dipanggil laki-laki dan wandu, maka yang adzan harus laki-laki. Yang adzan harus laki-laki. Wa sunnah lan den sunataken. Wa sunnah lan den sunataken apa idrajuha. Apa idrajuha nyepetaken iqamat. Artinya mempercepat itu tidak dilakukan atau tidak dengan lagu. Datar aja. Kalau adzan kan lama, pelan. Lo iqamat lebih cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang pertama disunatkan mempercepat. Wahibduha lan ngalonaken kok salah paham. Nglirihaken iqamat. Artinya suaranya itu lebih pelan daripada bacaan adzan. Kalau adzan kan ngeden itu. Pakai suara yang maksimal. Wa tartiluhu lan ngalonaken apa? Wa tartiluhu lan ngalonaken adzan. Kalau adzan itu lebih baik yang pelan, apa? Yang tartil, tidak tadrij. Wa tarji'un lan den sunataken baleni fihi ing dalem adzan. Tarji'un den baleni fihi ing dalem adzan. Artinya baleni itu membaca 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Syahadat 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah 2 kali. Kalau iqamat 1 kali. Wa taswibun lan maca taswib. Saba yasibu. Apa taswib itu? Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Taswib itu ngiming-ngiming bahasa Jawa. Ngiming-ngiming itu apa ya? Ya, menjanjikan pahala. Salat itu lebih baik daripada apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum itu namanya bacaan apa? Taswib. Fi subhin ing dalem adzan salat subuh. Fi subhin ing dalem adzan salat subuh. Di sholatu khairum minan naum. Wa qiyamun lan jumeneng lan den sunataken jumeneng fihi ma ing dalem adzan lan iqamat. Fihi ma ing dalem adzan lan iqamat. Ndak disarankan duduk. Nah, kalau duduk itu bagaimana? Suaranya ndak bisa keras. Suaranya kurang keras kalau duduk. Berdiri. Wa qiyamun fihi ma wali kiblatin lan madhep maring arah kiblat. Wali kiblatin lan madhep maring arah kiblat. Wa ayyal tafita lan yen to noleh sapa muadzin. Sapa muadzin bi unukihi kelawan gulune muadzin. Fihi ma ing dalem adzan lan iqamat. Keliru. Fihi ma ing dalem hayya 'ala tani.
Fihi ma ing dalem hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bener Mas, bener Mas. Fihi ma ing dalem adzan lan iqamat begitu. Fihi ma ing dalem adzan lan iqamat yaminan ing dalem arah tengen, wasimalan lan ing dalem arah kiwa. Artinya ketika adzan dan iqamat, ketika sudah sampai hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menoleh ke arah kanan. Hayya 'alas shalah ke arah kanan, hayya 'alal falah ke arah kiri. Tapi tidak perlu menolehkan dadanya tetap mengarah kiblat. Yang noleh itu hanya kepalanya saja. Fi hayya 'alas sholati ing dalem hayya 'alas shalah, wasimalan lan ing dalem arah kiwa. Fi hayya 'alal falah ing dalem nalikane lafat hayya 'alal falah. Wa yakuna lan yento ono sapa wa yakuna lan yento ono sapa kulun saben-saben siji, yakni minal muadzin wal mukim, masing-masing muadzin dan orang yang iqamat dihendaknya adlan iku adlan adil. Adil. Kenapa dicari orang yang adil? Karena ini memberitakan tentang masuknya waktu sholat. Kalau nanti dia tidak adil, maka bisa jadi belum masuk waktunya sholat sudah adzan. Sayyitan kang banter suarane. Sayyitan kang banter suarane. Cari orang yang suaranya itu keras. Hasanah sauti kang bagus suarane. Di samping keras juga harus dicari ya. Hendaknya orang yang adzan itu bagus suaranya. Jangan kemudian asal keras. Pokoknya ini keras Pak. Tanpa mikrofon sudah keras. Tapi bisa jadi tidak enak didengar. Itu malah mendorong orang untuk tidak berjamaah. Coba itu orang-orang itu kadang-kadang ya tidak nyalahkan, tidak. Yang justru yang adzan ini yang tua-tua yang nafasnya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh itu kadang-kadang terpaksa adzan. Kenapa terpaksa adzan? Karena yang muda-muda itu tidak ada yang mau datang ke mushola. Tidak ada yang mau datang ke mushola. Akhirnya terpaksa yang tua meskipun suaranya sudah pelan dan tidak enak, wis pelan tidak enak, itu terpaksa adzan. Wa kuriha lan den makruhaken apa adzan lan iqamat min fasikin saking wong kang fasik. Orang yang fasik itu orang yang selalu rutin melakukan dosa meskipun dosa itu kecil. Iku makruh adzan. Wasabiyin lan bocah cilik. Wa amalan wong kang wuta wahdahu halih ijene akma. Demikian pula orang yang buta, yang tidak memiliki teman. Jadi tidak ada temannya, dia adzan. Ini makruh. Kenapa makruh? Karena khawatir dia buta itu misalnya berusaha mengetahui jam berapa, itu jangan-jangan keliru. Kecuali kalau ada temannya. Kalau ada temannya itu tanya, Mas ini jam berapa? Oh ya ini sudah 11:30 waktunya adzan. Karena dia suaranya yang enak, dia boleh adzan atas petunjuk temannya tadi. Tapi kalau tidak ada temannya itu makruh. Wa muhdisin lan wong kang hadas. Orang yang hadas itu juga makruh melakukan adzan. Kenapa? Karena setelah adzan kemudian dia keluar lagi dari apa? Keluar lagi dari mana? Mushola untuk wudu. Apalagi kalau iqamat.
Wa fi iqamatin lan iqamat iku aghladu luweh abot. Artinya kemekruhannya itu lebih berat, dosisnya lebih parah. Bagaimana tidak dia habis qad qamatis shalah, Allahu akbar la ilaha illallah. Orang-orang takbiratul ihram, dia keluar mushola. Kemana mas? Saya belum wudu. Apalagi kalau sampai dia hadas besar. Kemana mas? Saya belum mandi junub. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini makruh ya, makruh. Tidak haram tapi makruh. Wa huma utawi adzan lan iqamat. Utawi adzan lan iqamat iku afdalu. Iku afdalu luweh apa? Iku afdalu luweh apa? Utama. Minal iqamati tinimbang. Minal imamati tinimbang dadi imam. Status orang yang adzan dan orang yang iqamat itu kalau ngomong-ngomong pahalanya itu lebih utama menjadi muadzin. Kenapa? Karena sebab dia adzan, orang itu datang ke mushola. Kalau orang sudah datang ke mushola atau ke masjid, baru imamnya ngimami. Itu adalah adzan itu lebih utama dibanding jadi imam. Sudah jadi imam itu nanggung kesalahan makmum, ganjarannya sedikit, habis lah kira-kira. Tapi tidak ada ceritanya orang itu berebut untuk jadi muadzin, itu jarang didengar. Tapi kalau berebut jadi imam itu banyak. Sampai ada satu daerah di sebelah utara sana itu ada bangunan masjid itu jejer. Itu kenapa? Dalam sejarahnya tempo dulu itu takmirnya itu tidak mau diganti, rebutan. Satunya merasa yang wakaf tanah dia, meskipun bangunannya bukan dia. Kemudian keluarganya tidak ada yang diangkat jadi takmir. Akhirnya tersinggung bangun masjid di sampingnya. Wah, ini jenenge bangun masjid lillahi ta'ala tak gak karo. Yang penting egone keturutan. Imam jangan ndak usah rebutan jadi imam, rebutah jadi muadzin. Rebutan jadi muadzin. Wa sunalan den sunataken apa mu'asapa mu'adzana mu'adzinani mu'adzin loro limushola kedue panggonan salat siji. Disunatkan bagi satu mushola atau satu masjid memiliki dua muadzin. Untuk apa tujuannya? Barangkali satunya udzur, ada satunya. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Nabi itu punya Bilal dan punya Ibnu Ummi Maktum. Sampai saking anunya ya, saking melekatnya status muadzin ke Bilal itu, ketika Nabi sudah sedo, dia tidak berani hidup di Madinah, menjauh dari Madinah. Setelah berulang kali diminta apa? Diminta oleh Sayyidina Hasan, cucu Nabi, diminta oleh tokoh-tokoh sepuh waktu itu, tidak mau kembali Bilal ke Madinah, tidak mau, saya tidak kuat. Tidak kuat bagaimana? Kalau dia adzan itu seakan-akan dia membayangkan Nabi itu ada di dekatnya, tidak kuat. Tidak kuat. Akhirnya meninggalkan kota Madinah dalam waktu beberapa tahun. Setelah diminta oleh Sayyidina Hasan, beliau akhirnya mencoba untuk adzan. Karena sahabat-sahabat yang lain itu semua rindu, kangen dengan suaranya Bilal. Suaranya Bilal. Wah, akhirnya ketika satu hari mencoba adzan di Masjid Nabawi, wah, semua orang keluar dari rumahnya menuju masjid. Seakan-akan pada masa itu adalah seperti masa masih ada Rasulullah. Tapi pada akhirnya Bilal tidak kuat meneruskan adzan. Sudah, saya tidak kuat. Itu apa ya? Bilal itu sampai begitu itu, menghayati adzan
Sejak diangkat sampai Nabi sedo itu begitu. Di muadzin itu lebih jauh, lebih baik, jauh dari kepentingan-kepentingan, tapi tidak ada yang memperebutkannya. Wa qabla fa yu'adzinu nuli adzan sapa awahidun wong siji qabla fajrin ing dalem sadurunge fajar. Wa akharulan adzan sapa liyane ba'dahu ing dalem sause fajar. Wa sunnalan den sunataken lisami'ihima kedue wong kang ngrungokaken adzan lan iqamat apa mislu qaulihima ngucapaken ing pada apa ngucapaken padane ucapane muadzin lan mukim. Kalau muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Illa fi hayya 'alatani, illa fi hayya 'alatin kejaba ing dalem hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa taswibin lan taswib. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah maka disunatkan la haula wala quwata illa billah. Kalau taswib sadaqta wa barirta atau wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa kalimatai iqamatin lan kalimat lurune iqamah. Fayuhawkilu nuli maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sapa wong. Wa sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Lan ngucap ing lafat sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Aqamahallahu wa adamaha, lan ing lafat aqamahallahu wa adamaha. Wa ja'alani min salihi ahliha. Walikullin lan iku tetep kedue saben-saben siji ayu sholia utawi yen to maca selawat sapa wa kullun wa yusallim lan maca salam sapa kullun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faragin ing dalem sause rampunge adzan. Tsumma Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Ini adzan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.